Selamat hari Minggu Amang Inang dan adik-adik semua. Berjumpa kembali di ibadah keluarga hari ini. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Walaupun kita ibadahnya dari rumah, tapi tetap kita pastikan bahwa kita berpakaian rapi dan juga sopan ya. Dan yang paling penting sebelum ibadah, kita sudah mandi terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk siapkan Alkitab kita. Dan kita selama ibadah harus duduk yang rapih ya. Karena ibadah ini adalah ibadah keluarga, jadi pastikan kita ajak anggota keluarga kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Selama ibadah, kita tidak boleh sambil makan ya. Jika masih ada yang makan, makannya dihentikan terlebih dahulu dan boleh dilanjutkan setelah ibadah selesai. Dan juga selama ibadah, kita tidak boleh sambil bermain HP atau bermain mainan yang lainnya. Karena ibadah hari ini kita mau fokus kepada Tuhan dan juga mau menjadi anak yang memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Dan juga kita mau menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas dan mengirimkan foto adik-adik selama mengikuti ibadah hari ini. Jadi, sudah siap untuk mengikuti ibadah keluarga hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Halo adik-adik, mama dan papa, bertemu kembali di ibadah sekolah minggu digital hari ini bersama Kakak Mary. Wah adik-adik, kira-kira hari ini Kakak Mary ditemenin sama siapa ya? Wah adik-adik, hari ini Kakak Mary sendiri, tidak ditemani sama kakak sekolah minggu. Tapi walaupun Kakak Mary sendiri, Kakak Mary harus tetap bersukacita. Adik-adik, mama dan papa juga harus tetap bersukacita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, Kakak Mary mau ajak adik-adik Amang dan Inang untuk bangkit berdiri karena kita mau pemanasan dulu nih. Kita mau pemanasan dulu sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu. Wah adik-adik, hari ini hari apa ya? Betul, hari ini adalah hari Minggu, berarti harinya Tuhan. Nah kalau gitu, yuk adik-adik, mama dan papa boleh bangkit berdiri karena kita mau puji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan gembira. Kita mau nyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan dengan penuh semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulangi sekali lagi bahasa Batak ya. Sadarion, arini Tuhan, beta hitam, maras rohabe. Arini Tuhan, beta hitam, maras rohabe. Sadarion,
adik-adik, Amang dan Inang boleh duduk kembali. Oke, adik-adik, Amang dan Inang, kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk, kita mau persiapkan hati kita untuk memulai ibadah sekolah minggu. Mari dengan kita menyanyikan dari buku nyanyian nomor 17 ayat 1 dan 2, Raja Maha Tinggi. Dengan sikap sungguh-sungguh, kita mau angkat pujian ini. Raja Maha Tinggi. Raja Maha Tinggi, Tuhan Allah kami, sambutlah pujian kami, karena pengasihan serta kemurahan Kau berikan kami kehidupan. Hiburkan, kuatkan kami menyanyikan keagungan Tuhan. Ayat kedua, langit pun memuji karya ciptaanmu, sungguh baik perbuatanmu. Surya tiap hari memancarkan sinar bagi kemuliaan Tuhan. Bintang, bulan terang, bintang bercahaya, nyanyikan pujian. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat, titah pertama sampai dengan titah ke-10. Mari bersama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain selain Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat,
dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Mari bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik Amang dan Inang. Apa kabarnya hari ini? Wah, adik-adik Amang dan Inang pasti kabarnya hari ini luar biasa, dan juga pasti Amang dan Inang serta adik-adik juga sehat. Nah, adik-adik Amang dan Inang, Kakak Mary mau ajak adik-adik nih Amang dan Inang untuk puji nama Tuhan, untuk kita bergembira, untuk kita bersuka cita. Kalau gitu Kakak Mary mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Tapi gak cuma adik-adik, Amang dan Inang juga bangkit berdiri karena kita mau puji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ku Anak Sekolah Minggu. Masih ingat? Wah, pasti masih ingat ya. Yuk kita mau nyanyi bareng-bareng ya adik-adik ya, Amang dan Inang. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya adik-adik Amang dan Inang. Pakai gerakan jangan lupa. Tunjuk dirinya. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Sehat dan kuat. Karena Yesus memberi. Sukacita selalu. Sehat kuat. Rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Sukacita abadi. Kita ulangi sekali lagi. Sehat dan kuat karena Yesus memberi. Sukacita selalu. Sehat kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Sukacita abadi. Kita nyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau apa ya? Kalau mau tumbuh beri haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk duduk kembali. Epistel atau ayat bulanan buat kita pada hari ini tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia. Mari bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Eits, adik-adik, Amang dan Inang jangan duduk dulu, karena kita masih mau untuk puji nama Tuhan. Nah, adik-adik masih semangat untuk puji nama Tuhan? Masih ya, Amang dan Inang juga masih semangat untuk puji nama Tuhan? Wah, pastinya masih. Wah, kalau gitu masih dalam sikap berdiri, kita mau nyanyi nih adik-adik, Amang dan Inang. Kita mau nyanyikan lagu dari buku Ende dan buku nyanyian nomor 435 Marolop-olop Tondiki. Dengan penuh sukacita ya, kita mau tepuk tangan. Marolop-olop Tondiki. Marolop-olop Tondiki, ainong dito bus Jesusi, hamu sude bege mai, sailas roha pumandoki, sonami tiki tunjuk Yesus Tuhaki, tondi nama jaria, korban marah iroha, sonami tiki tunjuk Yesus Tuhaki. Bahasa Indonesianya ayat 1. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Tuhan Yesus, adik-adik Amang dan Inang boleh duduk kembali. Wah, adik-adik Amang dan Inang, kita sudah puji nama Tuhan. Saatnya sekarang kita mau mendengarkan warta sekolah minggu. Yuk kita pasang telinga kita dengan baik untuk kita mendengarkan warta sekolah minggu. Apa saja ya warta sekolah minggunya? Yang pertama, coba Kakak Mary mau tanya nih sama adik-adik, siapa di sini adik-adik dari kelas Batita sampai kelas Esther yang berulang tahun di bulan Juli? Wah, pasti banyak ya. Nah, supaya adik-adik di rumah tahu siapa aja nih yang berulang tahun di bulan Juli, yuk sama-sama kita lihat nama-namanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wah, adik-adik, kakak dan abang sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli. Kiranya adik-adik yang berulang tahun boleh tetap menjadi anak-anak terang, boleh tetap menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Lalu, warta sekolah minggu yang kedua, nih adik-adik, kakak dan abang sekolah minggu mau ajak adik-adik Amang dan Inang untuk kita mendoakan bangsa dan negara kita. Yuk kita mau siapkan hati kita dengan sikap berdoa, kita mau doakan bangsa dan negara kita. Mama dan Papa, juga adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan boleh terus memberkati kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu digital hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami pada saat ini dapat berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami mau sama-sama mendoakan kondisi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau tahu bahwa bangsa kami sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Kiranya Tuhan yang terus berkati, Tuhan yang terus pimpin, baik itu dari pemerintah dalam mengambil setiap keputusan, setiap kebijaksanaan untuk mengatasi pandemi ini. Begitupun dengan tenaga kesehatan yang terus boleh berjuang untuk merawat setiap pasien-pasien yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang berikan kesehatan bagi tim-tim kesehatan, bagi dokter, bagi perawat, dan orang-orang yang membantu dalam perawatan pasien COVID-19. Kiranya Tuhan yang berikan mereka juga sukacita dan semangat dalam mengerjakan pelayanan mereka di kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami warga negara Indonesia, ajarkan kami Tuhan untuk kami dapat mematuhi setiap peraturan yang diberikan oleh pemerintah kami. Tolong kami untuk kami dapat menjaga kesehatan diri kami, juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan juga yang terus boleh berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami dapat
terus beraktivitas dengan kondisi tubuh yang sehat dan bugar. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang jamah dan sembuhkan mereka yang sakit, biar mereka dapat kembali pulih, sehat, dan beraktivitas, juga berkumpul bersama keluarga mereka. Tuhan, kami mohon Tuhan yang terus berikan kami semangat, Tuhan yang terus berikan kami hati yang mau bertekun di dalam doa untuk terus mendoakan kondisi bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami dari setiap sakit penyakit dan virus COVID-19 ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Amang dan Inang, tadi kita sudah mendengarkan warta sekolah minggunya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Yuk adik-adik, Amang dan Inang, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1 dan 2 dengan firman-Mu. Yuk adik-adik, Amang dan Inang, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sungguh-sungguh. Dengan firman-Mu, dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Ayat kedua, dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Horas buat anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua, mungkin juga abang kakak ikut bersama dengan adik yang saat ini sedang tekun mengikuti ibadah ini. Harapan kami kita semua sehat-sehat selalu. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah sekolah minggu gabung dengan orang tua pada saat ini minggu ke-9 setelah Trinitatis diambil dari Daniel pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya
seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini tetap setia kepada Tuhan. Di mana kita melihat kesetiaan Daniel kepada Tuhan? Pastilah anak-anak semua sudah tahu cerita tentang Daniel, bagaimana ia diancam untuk dibunuh. Kalau membunuhnya ditembak langsung, tidak ada penderitaan di sana. Karena begitu dor kepalanya, misalnya seperti anak binaan yang hukuman mati ditembak jantungnya sekali dua kali secara bersamaan langsung mati. Tidak ada penderitaan yang sempat dirasakan. Kalau Yesus sangat menderita, dia disiksa. Kita bisa bayangkan bagaimana Daniel juga akan mengalami siksaan sebelum ia mati, karena ia diancam untuk dilemparkan ke kandang singa yang sedang kelaparan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahulah bagaimana Daniel itu orang yang tekun berdoa. Daniel itu sekalipun sudah kehilangan pekerjaan, karena dia orang yang hebat, orang yang pintar, tapi karena pembuangan yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar kepada orang Israel sekitar tahun 587 sebelum Masehi, dia pun ikut dibuang. Yang tadinya dia sudah punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan lagi. Tapi tidak membuat semangatnya bertuhan itu turun. Semangatnya bertuhan tetap tinggi, saudaraku. Sekarang kita melihat bagaimana Daniel itu tetap tekun bertuhan. Itu nampak dari ketekunannya terus berdoa. Jadi ketekunannya berdoa itu tidak hanya ketika dia sedang hebat di Yerusalem, tapi pada saat dia terpuruk pun ketekunannya kepada Tuhan tetap hebat, saudaraku. Inilah yang kemudian memberikan daya tarik tersendiri kepada Darius pada saat itu, dan tentu juga bagi Raja Nebukadnezar, karena pada saat itu ada rencana dari kerajaan untuk mengangkat orang-orang yang dianggap pintar, orang-orang yang dianggap sehat, orang-orang yang dianggap memiliki loyalitas yang tinggi untuk dipekerjakan di tengah-tengah istana
saudaraku. Mereka itulah yang bernama Daniel. Ada rekannya juga Hanania, ada rekannya juga Misael, ada rekannya juga Azaria, yang kemudian ketiga temannya itu dikenal dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Daniel disebut sebagai Beltsasar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketekunan Daniel membuahkan hasil. Kita ingat juga dengan kesaksian Rasul Paulus, bagaimana ia mengatakan kepada jemaat yang pernah dilayani untuk tidak berhenti berbuat baik, untuk tidak pernah berhenti melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan, karena jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu Rasul Paulus pernah mengatakan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel sih tidak pernah meminta apa-apa. Kalaupun dia tekun bertuhan, ya karena dia yakin bahwa itu adalah perintah yang harus dilakukan, terlepas dia sedang merasakan sukacita, duka cita, sedang menangis atau sedang senang. Saudaraku, dia mendapatkan sebuah jabatan tinggi, saudaraku. Dia kemudian memimpin 120 orang yang pintar-pintar, saudaraku. Memimpin ya sekelas provinsi lah. Kalau di negara kita ini ada berapa? 34 ya. Pokoknya 30-an provinsi. Dia pada saat itu sudah punya bawahan 120 orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jabatan itu membuat orang-orang yang dekat dengan raja, yang dekat dengan Darius, kemudian menjadi iri. Loh, dia itu kan orang buangan, dia itu kan orang tawanan. Kenapa dia mendapatkan jabatan yang begitu hebat? Kenapa dia mendapatkan posisi yang begitu membanggakan? Saudaraku, para pegawai-pegawai yang iri hati itu tidak sanggup mempengaruhi Raja Darius untuk mencopot Daniel. Tapi mereka meninggikan Darius dengan mengatakan, Darius, kau itu sudah hebat. Kau itu ibarat dewa. Berikanlah titah, perintah, supaya semua orang yang ada di negeri ini menyembahmu. Supaya orang yang ada di negeri ini menyembah dewamu. Atau katakanlah menyembah sosok yang telah kau yakini sebagai Tuhan. Supaya dengan demikian, saudaraku, yang ada dalam benak orang-orang jahat itu, Daniel pasti akan ikut perintah raja. Kalau tidak ikut, kesempatan bagi mereka untuk meminta raja agar Daniel itu dihukum mati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu pun mereka meminta agar Raja Darius memberikan sebuah titah, sebuah undang-undang, siapa yang tidak menyembah dewanya maka dia akan dilemparkan ke gua singa. Lah, kalau dilempar ke gua singa itu sama dengan menghukum mati, tetapi disiksa dulu
Saudara, kalau dicakar sama kucing aja sakit, apalagi dicakar sama singa. Kita bisa bayangkan singa berapa kali lebih besar dari kucing. Bayangkan kalau dicakar sama singa, tangan kita, kaki kita, perut kita, wajah kita, pakaian yang setebal apapun bisa robek. Apalagi kulit kita yang halus ini. Pasti siksaan demi siksaan akan dilihat oleh orang-orang yang membenci Daniel. Kala mana ia harus dilemparkan ke gua singa itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Daniel mau? Ternyata Daniel tidak mau. Dia lebih memilih dilempar ke gua singa ketimbang meninggalkan Tuhan yang disembahnya sejak dulu. Dia tidak mencari zona nyaman, tapi dia lebih memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Coba bayangkan saudaraku, seandainya kita adalah Daniel, apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan padahal kita sudah diancam untuk dilempar ke gua singa? Dia tetap melakukan aktivitasnya, saudaraku. Ketika orang-orang disuruh untuk melihat Daniel, bagaimanakah dia? Apakah dia berubah untuk meninggalkan Tuhannya? Itulah saudaraku yang kita baca, yang kita dengar tadi, bahwa Daniel justru sedang berlutut, sedang berdoa, sedang memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Itu ayat 11 tadi. Artinya apa? Semangat Daniel memuji Tuhan tidak berubah. Semangat Daniel untuk berdoa kepada Tuhan tidak berubah. Dia terus berkali-kali, 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Oleh karenanya orang-orang itu pun bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa. Demikian yang terjadi dalam ayat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka pun terkejut tentunya karena mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Terkejutnya di mana? Wah, ini orang tidak takut mati ya. Dia masih tetap menyembah Allahnya, padahal raja sudah memberikan perintah semua orang yang ada di negeri ini harus menyembah dewa yang sudah ditentukan oleh raja. Saudaraku, boleh aja sih mereka terkejut seperti itu, tetapi saya yakin dalam hati kecilnya mereka juga bangga karena Daniel bakal akan mati, maka posisinya pun akan mereka jabat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua tahu, saudaraku, bagaimana cerita tentang Daniel ini. Kemudian saudaraku, ketika para pegawai-pegawai meminta kepada Raja Darius akan menandatangani titah itu yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat itu, termasuk semua pegawai-pegawai istana, tak ada seorang pun yang tidak dikenakan peraturan itu. Tidak ada yang kebal hukum, saudaraku. Titah itu berisi Raja Darius adalah dewa di negeri ini, maka seluruh rakyat wajib menyembah Darius sebagai dewa.
Nah, saudaraku, tujuannya kan mereka ingin membanggakan Darius karena dianggap hebat sebagai dewa. Kemudian titahnya, barang siapa yang masih menyembah atau berdoa kepada dewa-dewa lain, kepada Allah-Allah lain yang bukan Raja Darius, maka dia wajib dihukum mati dan dilempar ke gua singa. Itulah, saudaraku, merupakan kebiasaan yang sudah terjadi di kalangan orang-orang Persia kalau kedapatan tidak setia kepada dewa yang ditentukan oleh raja. Nah, saudaraku, seperti yang saya katakan tadi itu, Daniel ternyata tidak mau bergeser imannya sedikit pun. Dia tetap percaya kepada Allah. Dia tidak mau berdoa kepada Raja Darius, apalagi mau menyembahnya sebagai Tuhan. Enak aja, sama-sama manusia kok dianggap dia Tuhan. Kan begitu, saudaraku. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daniel ingin memperkokoh imannya, memperkuat imannya, memperteguh pendiriannya. Ini tentu berhubungan dengan karakter, saudaraku. Ia tetap yakin kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta memelihara isinya. Dia tahu bahwa Allah itu menginginkan hanya dialah yang disembah. Nah, saudaraku, tentu dalam ayat yang lain kita tahu kan bagaimana Daniel kemudian ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Tetapi, saudaraku, orang-orang melihat bahwa dia tetap beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Daniel tidak pernah berdoa kepada siapapun kecuali kepada Tuhan Allah itu. Dia tidak diapa-apain oleh singa, saudaraku. Pada saat itu Darius pun kemudian tersentak dan sadar, wah, ini adalah akal busuk dari para pegawai-pegawai yang meminta untuk membuat titah itu. Darius pun kemudian sadar bahwa ini adalah niat jahat sesungguhnya untuk menyingkirkan Daniel. Padahal Raja Darius itu sudah memberikan hati kepada Daniel. Bukan karena soal Daniel itu tekun beribadah kepada Tuhannya, tapi Daniel itu memang pintar, dia loyal, dan dia benar-benar menunjukkan kualitas yang lebih baik daripada seluruh pegawai yang ada. Akhirnya apa, saudaraku? Kalau kita membaca ayat-ayat ini lagi sebelum dan sesudahnya, maka kita akan tahulah bagaimana Daniel kemudian diselamatkan oleh Tuhan yang dia sembah itu. Darius pun sadar akan tipu muslihat yang dilakukan oleh pegawai-pegawai istana yang lain. Dan kemudian kita tahu, saudaraku, bahwa kemudian sang raja meminta kepada seluruh rakyat untuk menyembah Tuhannya Daniel. Itulah topik kita pada saat ini, saudaraku. Tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sudah 1 tahun lebih anak-anak sekolah minggu tidak pernah lagi menginjakkan kakinya ke gereja kita, yang sudah 1 tahun lebih tidak pernah lagi beribadah di gereja? Apakah semangatmu bertuhan turun?
Apakah kesetiaanmu kepada Tuhan turun? Kalau presiden kita mengatakan, ayolah beribadah di rumah, ayolah berdoa di rumah, ayo kita tingkatkan ketekunan kita bertuhan. Apakah adik-adik anak sekolah minggu tetap tekun bertuhan? Tentu orang tua yang pada saat ini ikut mendampingi anak-anaknya beribadah sekali sebulan yang dilakukan oleh gereja kita, ibadah sekolah minggu gabungan bersama dengan orang tua, memperhatikan semangat anak-anakmu tetap tinggi bertuhan. Apakah orang tua tetap mengingatkan anak-anaknya untuk tetap tekun berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sesudah bangun pagi dari tidur? Apakah orang tua memperhatikan itu semua? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga secara khusus kepada anak-anak, mumpung muda, ayo kesungguhan kita bertuhan mulai kita tunjukkan. Karena melatih diri ini sejak dini, sejak anak-anak, sejak awal, wah, kalau itu kita bisa lakukan, maka kita akan terus beranjak menjadi orang yang dewasa, menjadi remaja, menjadi pemuda, pemudi, kemudian terus menjadi orang dewasa, orang tua yang sudah kebal terhadap tantangan-tantangan yang ada. Kalau Daniel, dia tetap setia kepada Tuhan karena dia sudah tahu, saudaraku, bahwa Tuhan itulah sesungguhnya sumber kekuatan itu. Dia sudah tahu bahwa Tuhan itulah sumber kehidupan itu. Dia sudah tahu bahwa Tuhan itulah sumber dari segala apa yang kita butuhkan. Dia juga tahu bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia adalah dahsyat dan luar biasa. Dia menguasai dunia ini, tentu termasuk menguasai Darius. Kalaupun Darius punya dewa, pasti Tuhan Allah itu menguasai dewa-dewa itu. Ayo, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah lupa berdoa. Jangan pernah lupa untuk membaca firman Tuhan. Jangan pernah lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Cipayung Cilangkap yang kita bisa ikuti melalui link yang dibagikan. Kalau dia link, kita bisa ikuti itu kapan saja. Kalau kita mau, kita sudah beribadah, kita bisa tinggal klik aja link itu. Kita mau dengar lagunya, mau dengar nyanyi, mau lihat wajahnya abang, kakak, udah lupa. Mau dengar pendeta berkhotbah, bisa saudaraku. Hal-hal seperti itu harus kita lakukan. Janganlah pula mata kita ini justru lebih banyak melihat handphone kita yang menampilkan games. Di mana-mana anak-anak main game sampai jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam main games. Sehingga teknologi yang canggih ini lebih sering membuat kita untuk melekat kepada dunia ketimbang melekat kepada Tuhan. Lihatlah Daniel. Dari keterpurukannya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Gajinya gede, jabatannya tinggi. Tapi ternyata, saudaraku, Tuhan tetap lebih hebat dilakukannya. Ayo saudaraku, lewat ibadah saat ini, lewat khotbah ini, kita diminta tekun setia bertuhan. Tema minggu besarnya, Tuhan memelihara kesatuan roh. Roh Tuhan ada,
roh kita ada, roh Tuhan menyatukan kita, roh kita, roh teman-teman kita semua disatukan untuk semangatlah. Kalau kita sudah memiliki semangat kesatuan roh, maka dengan demikian semangat kita untuk memuji Tuhan juga semakin tinggi. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan, untuk menjadi orang tua yang selalu setia kepada Tuhan. Sama seperti Daniel yang walau ia menghadapi ancaman besar, bahkan siksaan kematian sudah ada di depan mata, bahkan sampai dilempar ke gua singa, semangatnya, kesetiaannya bertuhan tidak berubah. Demikianlah kami Tuhan, apapun yang terjadi pada kami, pada saat kami dalam keadaan berduka, pada saat kami sedang dalam keadaan menghadapi penderitaan besar, pada saat kami Tuhan sedang mengalami sesuatu yang menakutkan, sama seperti pandemi COVID-19 yang kami hadapi yang menakutkan ini, tolonglah kami Tuhan untuk setia kepadamu, tetap tekun berdoa, tetap rajin beribadah, tetap bergantung kepadamu, dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar karena COVID, Engkau sembuhkan, atau terpapar karena penyakit apapun, Tuhan sembuhkan. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu, agar Presiden kami Bapak Joko Widodo tetap memiliki semangat yang tinggi. Sekalipun Tuhan banyak tantangan yang dihadapi, ia terus boleh mengambil keputusan-keputusan yang sangat bijak dalam rangka menghadapi pandemi ini. Dan tolong Tuhan agar PPKM level 4 ini benar-benar Tuhan dapat mengurangi mobilitas orang-orang yang ada di Pulau Jawa dan Bali dan beberapa bagian wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali, supaya dengan demikian Tuhan, maka mata rantai virus corona ini akan dapat segera putus. Kami pun akan dibebaskan dari virus corona. Ya Allah yang di surga, berkatilah seluruh majelis gereja agar kami tetap mampu dan dapat melakukan pelayanan-pelayanan dengan baik. Kami serahkan guru-guru sekolah minggu agar tetap semangat, sehat untuk melakukan berbagai pelayanan yang bersifat online, supaya dengan demikian Tuhan, maka pelayanan kepada anak-anak tetap dapat dilakukan dengan baik. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Kiranya firman yang tadi sudah kita dengar, kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk adik-adik, Amang dan Inang, untuk kita meresponi firman hari ini sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Dengan sikap berdoa, kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku
sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Tapi sebelumnya kakak dan abang sekolah minggu mau ajak adik-adik nih kita untuk mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti apa? Yuk sama-sama kita simak dan lihat. Aku Irene Manurung mau memberikan semangat untuk masyarakat Indonesia, terutama di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan. Halo, kenalin namaku Yusian Billy. Di sini aku mau memberikan semangat untuk BEM Indonesia melawan COVID-19 kita.
bisa asalkan kita mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa juga untuk berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini cepat selesai. Semangat, kita pasti bisa. Halo, aku Aca Siregar. Aku memberikan semangat untuk bangsaku Indonesia, untuk pemerintah, seluruh tenaga medis, dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk terus semangat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Nah, adik-adik jangan lupa ya aktivitasnya dikirimkan ke grup kelas masing-masing paling lambat hari Rabu ya. Oke adik-adik, sampai bertemu kembali di ibadah sekolah minggu digital selanjutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.